Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyasari, NPM 233111078 dari Program Studi Sistem Informasi kelas SI 23B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan dan budaya perusahaan untuk memenuhi mata kuliah manajemen bisnis. Pengertian lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan adalah sejumlah total dari semua orang, organisasi, dan kekuatan lain yang berada di luar kekuatan industri, tetapi dapat mempengaruhi produksinya. Lingkungan perusahaan juga berarti kumpulan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan di semua fasilitas yang dioperasikannya. Tujuan budaya perusahaan. Budaya yang efektif dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya. Dengan begitu, maka kompani kultur telah berhasil mensejahterakan karyawannya. Sinergi dan kerjasama dalam tim internal dan tim operasional dapat terwujud dengan adanya company kultur yang bagus. Minat dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan dapat ditingkatkan dengan menumbuhkan company kultur yang positif. Hal ini akan membantu dalam mempertahankan staf saat ini dan merekrut talent baru. Membangun budaya inovasi untuk setiap bisnis, utamanya perusahaan yang mengandalkan paten dan jenis kekayaan intelektual lainnya untuk tetap menonjol di tengah persaingan. Pemasaran cita-cita perusahaan kepada kliennya dan masyarakat umum dapat didorong dengan adanya budaya perusahaan, sehingga budaya perusahaan memainkan peran pendukung dan hubungan dengan publik dan masyarakat. Jenis lingkungan bisnis. Secara garis besar, lingkungan di mana bisnis beroperasi terdiri dari dua kategori, yaitu 1. Lingkungan internal, yang mencakup berbagai faktor di bawah kendali perusahaan. 2. Lingkungan eksternal, yang mewakili berbagai faktor di luar kendali perusahaan. Lingkungan eksternal terdiri dari struktur organisasi, budaya perusahaan, dan sumber daya perusahaan. Mereka mengendalikan perusahaan. Maksud saya, perusahaan dapat mengubahnya untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan untuk mencapai tujuan. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal suatu perusahaan dapat dianggap memiliki dua lapisan, yaitu lingkungan umum dan lingkungan perusahaan. Lingkungan umum merupakan lapisan terluar yang tersebar luas dan mempengaruhi perusahaan secara tidak langsung. Dalam buku Thomas L. Whelan, Manajemen Strategis dan Kebijakan Bisnis, ia membagi hierarki lingkungan eksternal menjadi 3 tingkatan, yaitu lingkungan fisik, terdiri dari sumber daya fisik, iklim, dan satwa liar. 2. Lingkungan sosial, termasuk komponen analisis pestel tetapi tidak termasuk faktor lingkungan. Jadi, itu terdiri dari faktor politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Mengapa mengecualikan faktor lingkungan? Alasannya, setiap perubahan dalam lingkungan dapat memiliki implikasi untuk perubahan dalam kebijakan politik dan ekonomi, sosial budaya, dan teknologi, tetapi tidak sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Faktor tersebut dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari lingkungan bisnis yang memegang pengaruh besar bagi berputarnya bisnis tersebut dan timbal balik yang dapat diberikan bisnis terhadap lingkungan. Faktor internal yang mempengaruhi lingkungan bisnis meliputi citra bisnis atau perusahaan, sistem kepegawaian yang digunakan, hubungan dan relasi bisnis antar sesama karyawan, strategi pemasaran yang digunakan, serta kualitas dan tujuan dari bisnis yang dijalankan. Faktor eksternal mencakup seluruh lapisan yang berada di luar perusahaan. Biasanya, faktor eksternal menanamkan pandangan yang baik maupun buruk bagi suatu bisnis yang ada. Faktor eksternal yang mempengaruhi lingkungan bisnis meliputi pelanggan dari bisnis itu sendiri, relasi yang diajak bekerja sama untuk mewujudkan tujuan yang sama, media yang digunakan untuk pemasaran bisnis, serta pesaing bisnis. Mengapa Anda harus memahami lingkungan bisnis? Lingkungan bisnis mempengaruhi keberhasilan dan profitabilitas perusahaan. Perubahan mereka mempengaruhi keputusan strategis perusahaan. Beberapa mungkin memiliki dampak tidak langsung, sementara yang lain memiliki dampak langsung. Lingkungan bisnis mempengaruhi kinerja dan strategi perusahaan. Sebagai contoh, 1. Lingkungan alam, seperti kebakaran hutan, perubahan iklim, dan bencana alam.
2. Perusahaan politik, seperti perubahan kepemimpinan, korupsi, dan kerusuhan politik. 3. Kondisi ekonomi, seperti resesi, suku bunga tinggi, devaluasi mata uang, dan hiperinflasi. 4. Perubahan sosial budaya, seperti perubahan selera dan preferensi konsumen, pergeseran komposisi demografis, dan urbanisasi. 5. Perubahan regulasi, seperti regulasi persaingan, keamanan produk, dan perlindungan konsumen. 6. Teknologi, seperti internet dan e-commerce. 7. Kondisi internal, seperti pergantian karyawan dan produktivitas. Cara membangun budaya perusahaan. 1. Tetapkan nilai perusahaan dari awal. Cara membangun budaya perusahaan yang kuat bisa dilakukan dengan manajemen perlu menetapkan satu nilai inti. Jika Anda baru mulai bisnis, hal ini sangat penting guna memastikan bahwa perusahaan dan karyawannya membuat kemajuan untuk mencapai tujuan bersama. 2. Merekrut individu yang kompeten. HR perusahaan perlu memilih orang yang tepat. HR berperan penting dalam menemukan dan mempekerjakan karyawan yang cocok untuk tim dan perusahaan. Oleh karena itu, saat melakukan pencarian karyawan baru, fokuslah pada orang-orang yang tidak hanya memiliki bakat yang diperlukan, tetapi juga memiliki nilai yang sama dengan organisasi Anda. 3. Menginspirasi optimisme di tempat kerja. Setiap hari, manajemen harus menghargai tindakan produktif di tempat kerja sebagai langkah pertama untuk menciptakan budaya perusahaan yang positif. 4. Menjadi pendengar yang baik. Menjadi bos yang menghargai pendapat adalah langkah baik untuk mendorong lingkungan kerja yang produktif. Izinkan karyawan untuk memberikan umpan balik dan saran. Ambil kritik sebagai panggilan untuk refleksi dan pengembangan diri. 5. Tingkatkan kesadaran tim. Perusahaan yang ingin menumbuhkan lingkungan kerja yang positif harus menekankan kepada karyawannya bahwa mereka semua adalah anggota tim yang sama. Dengan begitu, setiap orang merasa berkontribusi terhadap pertumbuhan perusahaan dengan cara yang positif. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya tentang lingkungan dan budaya perusahaan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.